Anda akan menyaksikan Damai Indonesia spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita pada hari ini. Masya Allah pemirsa, senang sekali saya Umi Fitri dan juga Fahada Indi hari ini hadir langsung di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah Indi kita masih diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan ini. Ya betul sekali, dan tentunya di antara ibadah yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini pemirsa, salah satunya adalah menjaga diri kita dari lisan, dari penyakit iri dengki dan juga gibah. Untuk itu hari ini Damai Indonesiaku spesial Ramadan mengangkat tema yang menarik, yaitu menjauhi gibah adalah ibadah. Ya, insya Allah nanti tausiahnya akan disampaikan oleh guru-guru kita yang saat ini sudah hadir di sini. Ada Ustazah Ebira Hasanatina dan Ustazah Siti Fathia. Ya baiklah, langsung saja pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Ummul Qura Kemang, Bogor, Jawa Barat. Inilah dia Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fassalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidil mursalin
uswatis shaimin, qudwatil qaimin, habibina wa syafi'ina, wa qurrati a'yunina, wa imamina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan Uminda, guru tercinta Ustadzah Hajah Siti Fathiyah. Mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara beliau dalam sehat afiat, diberikan usia yang panjang dalam ibadah dan taat, berkah ilmu, berkah perjuangan dunia akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, sehat semuanya? Alhamdulillah, badannya sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat, insya Allah kantongnya ngikut sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai kepada hari ke-18 dari bulan Ramadan. Kerasa nggak Bu? Pak, kerasa nggak Pak? Kita sudah mau sampai kepada sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Dikatakan bulan Ramadan ini sebagai mausimut ta'at wal ibadat, musimnya ketaatan dan musimnya ibadah. Taat itu ada 3, ta'atul qalbi, wa ta'atul jawarihi, wa ta'atul lisan. Taat hati, taat anggota tubuh, dan taat lisan. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kita melakukan ketaatan terhadap lisan yang Allah titipkan pada diri kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad SAW sampaikan, as-siyamu junnatun ma lam yakhrikha. Puasa itu ibarat benteng. Ia seperti benteng selama benteng tersebut tidak dibakar, tidak dirusak. Kemudian sahabat bertanya, ma yakhrikha. Apa yang dapat membakar benteng tersebut? Apa yang dapat merusak benteng tersebut? 2. Al-kidbu wal ghibah. Kita perkataan dusta. Dan yang kedua adalah ghibah. Apa Bu? Ghibah. Pernah dengar ghibah? Pernah dengar ghibah? Kata Nabi Muhammad SAW, satu ketika duduk bersama dengan para sahabat, Nabi tanya begini, atadruna ma hiyal ghibah? Apakah kalian tahu ghibah itu apa? Ini adabnya para sahabat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ditanya oleh sahabat, meskipun mereka mungkin tahu, tetapi karena akhlak dan adabnya yang luar biasa, mereka sampaikan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW jawab, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah menyebutkan tentang saudaramu di belakang dia, hal-hal yang dia nggak suka untuk disebutkan. Kemudian para sahabat nanya lagi kepada Rasulullah SAW. Ini mungkin relate nih sama kita. Kalau misalkan ada yang melarang, udah jangan ghibah. Terus jawab, kagak ghibah, emang kenyataannya begitu. Ada yang begitu? Ini sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ara'aita in kana fi nafsihi ma taqul, ma naqul? Apa yang engkau lihat wah Rasulullah ketika kami menyebutkan sesuatu yang memang benar-benar ada pada dirinya? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, in kana fi nafsihi ma taqul faqad ightabtah, wa in kana laisa fihi ma taqul faqad bahattah. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau emang ada keburukan tersebut pada dirinya, maka engkau telah menggibahnya. Tetapi kalau misalkan tidak ada keburukan tersebut pada dirinya, maka engkau telah berbuat buhtan, keburukan, kebohongan yang keji. Maka keduanya adalah dosa. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang sahabat yang dia melaporkan, wahai Rasulullah SAW, ada 2 wanita yang mereka berpuasa wa kada an tamuta. Mereka ini dua-duanya berpuasa dan hampir-hampir saja mereka mati karena menahan hausnya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat tersebut untuk memanggil dua wanita ini. Kemudian dua wanita ini menghampiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa alas minum, ya, tempat minum. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu di antara mereka? Kata Nabi Muhammad, coba muntahkan apa yang ada pada tubuhmu. Kemudian dimuntahkan, yang keluar adalah darah dan daging sampai memenuhi setengah daripada wadah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil yang satu lagi, kata Nabi Muhammad SAW, qayyi'i, muntahkan apa yang ada pada perutmu. Kemudian dimuntahkan oleh wanita yang satu lagi, maka yang keluar sama darah dan daging. Kata Nabi Muhammad SAW, hataini imra'ataini somata mimma ahallallah ilaihima. Ini dua perempuan, dia puasa dari apa yang Allah halalkan untuk dia. Puasa dari makannya, puasa dari minumnya. Kemudian dia berbuka, dia membatalkan puasanya dengan apa yang justru Allah haramkan bagi mereka. Bagaimana itu? Mereka duduk satu sama lain, jalasat ihda minhuma ilal ukhra wa akala luhuman nas. Mereka duduk satu sama lain dan mereka memakan daging saudaranya sendiri. Bu, doyan makan daging. Mau lebaran daging biasanya harganya naik. Dimasak apa? Semur, rendang. Itu daging yang masih segar kita cari di pasar, betul ya? Kalau kita makan daging yang agak bau, kira-kira ketelan nggak Bu? Ketelan nggak Bu? Colek nggak Bu? Habis nggak Bu? Borok-borok. Ini bagaimana sifat dagingnya? Surat Al-Hujurat ayat 12 yang tadi dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Orang-orang yang beriman Allah larang untuk dia mendekati prasangka, karena sebagian dari prasangka itu isinya dosa. Wala tajassasu, enggak boleh saling mengintai satu sama lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling membicarakan aib keburukan satu sama lain. Kenapa? Sebab Allah berikan perumpamaan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka satu di antara kalian memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tadi perumpamaan yang datang kepada Nabi Muhammad adalah wanita. Kita yang hadir di sini kayak ngerasa kecubit gitu, betul nggak? Betul nggak? Nah, sekarang ghibah nih banyak inovasinya Bu. Ada ghibah dengan lisan, langsung disampaikan, langsung dibicarakan. Ada ghibah dengan isyarat. Ada temannya lagi jalan, temannya berdua ngeliatin dia jalan sambil pandang-pandangan, gitu. Atau dimarahin guru, setelah gurunya ngomel balik badan gitu ya, dengan isyarat. Ada juga ghibah dengan jari, betul atau tidak? Lewat mana? Lewat sosial media. Maka kita jadikan momentum Ramadan ini syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulannya kita mendidik diri. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mendidik diri untuk berbuat dan berkata dengan perkataan yang baik. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah pemirsa, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Ebira. Dikatakan bahwa banyak orang yang menganggap remeh dari dosa gibah tersendiri. Karena itu banyak orang yang juga masih terus melakukannya dengan tanpa bersalah. Tapi tahukah bahwa dosa gibah itu merupakan dosa yang sangat besar. Usai jeda berikut kita akan mengetahui atau membahas bagaimana cara menghindari dari gibah. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.
Pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Tadi kita sudah mendengarkan tauziah dari guru kita yakni Ustazah Ebirah mengenai pengertian dari gibah dan bahayanya. Setelah kita mengetahui bahaya dari perbuatan gibah, lalu kemudian bagaimana ya pemirsa cara kita supaya bisa menghindari perbuatan gibah tersebut? Berikutnya akan dibahas selengkapnya oleh Ustazah Siti Fathiah. Silahkan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati, kita sayangi Ustazah Hajah Elbirah yang Masya Allah ini adik kelas saya di Pakistan di Islamabad Ibu. Dan yang saya sayangi host kita, dua host kita yang cantik-cantik, ibu-ibu solehah yang sudah hadir sejak jam berapa Ibu? Ke salonnya jam berapa? Jam 1. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dan alhamdulillah di bulan Ramadan, di hari yang indah, bulan indah, Allah mengumpulkan kita di tempat yang indah. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, rumah tangga yang berkah. Insya Allah Ramadan tahun ini berbuah takwa. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, banyak sekali manusia yang menganggap remeh lisannya. Satu kata kita menganggap remeh tapi bikin Allah ridha, maka sama Allah dimasukkan ke dalam surga. Ada satu kata yang kita menganggapnya remeh tapi bikin Allah murka, maka Allah menempatkannya di neraka. Sekedar bocoran saja karena yang hadir banyakkan ibu-ibu, Masya Allah. Di neraka paling banyak siapa ya Bu? Yang rajin ngaji siapa? Yang rajin sedekah? Yang melahirkan? Yang rajin ngerumpi? Ini sebabnya ternyata mengapa di neraka banyak ibu-ibu. Sebabnya dua. Yang pertama kurang bersyukur kepada suami, dan yang kedua tidak pandai menjaga lisannya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini menjadi penghuni surga semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi Ustazah Elbirah sudah menyampaikan definisi ghibah dan bahayanya, maka sesi kedua ini gimana cara menguranginya atau meninggalkannya atau justru tidak melakukannya sama sekali. Ketika kita berobat, biasanya dokter ngasih obat kalau sudah diketahui penyakitnya kan Bu. Nah, penyakit orang ghibah tuh banyak banget Ibu. Ada belasan sebab-sebab orang berghibah. Tapi dalam waktu yang singkat saya ngasih tahu 5 saja ya Bu. Ngasih bocorannya 5 saja, tapi 5-5-nya itu makanan sehari-hari kita. Jadi kalau perempuan disuruh nggak ngerumpi, dia akan lari ke kelurahan minta SKTM, surat keterangan tidak mampu. Mengapa? Karena perempuan dalam waktu 1 hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Laki-laki berapa? Laki-laki cuma 7.000. Makanya sedikit bicara banyak bekerja. Perempuan karena dalam waktu 1 hari 20.000 kata, maka perempuan kalau nggak ngemil, ngemol, ngomel, dah itu Bu. Ibu ngemil sering Bu? Pas buka ngemil kan Bu? Liburan kemana Bu? Ke mall. Capek? Ngomel. Pekerjaan lidah semua kan Bu? Nah, maka ternyata perempuan ketika melakukan ghibah, ghibah itu bahasa gampangnya ngerumpi. Kalau kita membicarakan dia, gitu ya Bu, dianya denger, itu dia marah atau malu.
yang bikin dia malu atau marah itu ghibah. Walaupun yang kita ceritakan yang sebenarnya, karena kalau bukan yang sebenarnya namanya fitnah. Gitu ya, Bu. Nah, kita lihat sebabnya apa sih ibu-ibu itu suka ngerumpi di survei nih, Bu. Yang pertama yang bikin kita ngerumpi, itu yang pertama paling banyak nih, Bu, iseng. Ibu pernah kumpul di tukang sayur nggak? Pernah ya, Bu? Perempuan di tukang sayur 5 menit ngerumpi, beli apaan? Biasa masak kangkung, ya Allah ibu sebelah, ya Allah nggak pernah belanja. Iseng banget ya, Bu. Padahal mau belanja, kayak nggak belanja nggak ada masalah kan, Bu? Tapi ternyata karena kita iseng tuh ngerumpi, Bu. Kita nggak usah ke warung atau ke pasar, kita ke mall yang kerenan dikit. Ke mall ada suami istri lewat, Bu. Suaminya ganteng, istrinya pas-pasan, dirumpiin juga, Bu. Lihat deh, ya Allah, suaminya ganteng banget istrinya. Tuh di Rawamangun ada yang begitu, Bu. Di sini kan enggak ya, Bu? Enggak beda apa enggak? Jadi iseng, Bu, iseng aja. Kan kalau orang lewat biarkan saja dia lewat. Dia punya suami ganteng biarkan saja, itu rezekinya dia gitu kan, Bu. Tapi kita iseng kalau nggak komentar. Nanti ada lagi anaknya gemuk gitu ya, Bu ya, ibunya kurus. Ya Allah, lihat ibunya kesedot sama anaknya, semua dikomentari sama ibu-ibu. Berarti sebabnya apa, Bu? Iseng. Yang pertama. Yang kedua, sebab orang rumpi karena iri. Iri, dengki, dia nggak mampu seperti orang tersebut, maka dia akan komentar. Ada dalam hatinya panas kalau orang lain dipuji. Masya Allah, lihat ibu itu taat sama suaminya, selalu cantik di depan suaminya. Kata yang iri apa, Bu? Itu pencitraan. Enggak begitu sebenarnya ya, kalau di rumah nih ya, saya kasih tahu aja. Nah, dibongkar tuh, Bu. Sebetulnya dia kalau keluar itu cantik seperti ratu, di rumah kayak pembantu, malam-malam kayak hantu gitu, Bu. Ghibah nggak, Bu? Ghibah. Kalau dia dengar kan malu atau marah. Biarkan orang memuji tentang kebaikan dia, kesolehan dia, biarkan. Tapi kalau orang dengki nggak suka tuh, Bu, dengernya. Ya, Bu. Ada orang lewat, ya Allah mukanya licin banget, cakep banget ya. Itu oplas. Oplas, operasi plastik, walaupun bener itu ghibah. Kenapa? Iri melihat kemulusan, keglawiwangan orang lain. Perempuan tuh paling suka dipuji glowing ya, Bu ya. Kalau pucet dia malu gitu, Bu. Makanya kalau ada yang glowing dia iri. Itu penyakit yang kedua. Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga itu karena dia kecewa. Ada yang kecewa, ada yang kecewe. Nah, bapak-bapak kecewe biasanya. Ibu-ibu kecewa, bapak-bapak kecewe. Karena kecewa dengan suaminya. Ya, Bu? Suka ngomongin suami nggak, Bu? Ibu-ibu kalau ditanya, Bu mau kemana? Mau ke pasar. Cuma nanya ibu mau kemana, jawabnya mau ke pasar. Kan barang-barang sekarang mahal. Mana tahu sendiri kan suami kalau ngasih, ya Allah. Saya nggak nanya itunya, Bu. Saya cuma nanya mau ke mana. Tapi jawabannya, Bu, panjang, kali lebar, kali dalam ya, Bu ya. Sampai pembahasan uang yang diberikan suami dibocorin. Saya nggak nanya itu. Kenapa? Karena ada rasa kecewa. Kadang-kadang atasan kecewa sama bawahan, ya, Bu. Bawahan kecewa sama atasan. Majikan ngomongin pembantu di pojok sana, pembantu ngomongin majikannya di pojok situ. Kenapa? Kecewa semuanya. Maka sebab yang ketiga karena kecewa. Yang keempat apa? Yang keempat prihatin. Orang prihatin bisa ngerumpi, bisa. Kita jenguk orang sakit, ya, Bu. Ada orang sakit kita tengok, kasihan ya. Anaknya sakit, nanti ada yang nyambut, Bu. Ya wajar, sakit, orang rumahnya lembab, mana nggak ada ventilasinya, mana tuh ya, Bu ya. Prihatin saja bisa ngerumpi. Apalagi dalam kondisi normal. Ini paling banyak, Bu. Terus yang kelima apa? Nah ini, biar dianggap gaul, dia ikut nimbrung padahal dia nggak tahu. Jadi biar dianggap gaul, Bu, kalau ketemu ibu-ibu di mana, di masjid, di PKK,
Assalamualaikum ibu-ibu, tahu nggak kabar yang terbaru hari ini gitu. Nggak tahu ada kabar apa, nih ya kumpul semua ibu-ibunya nurut lagi suruh kumpul. Mulai ngerumpi dan seterusnya. Maka kalau kita tahu sebabnya, kita akan cari tahu solusinya. Kalau kita iseng, aduh gara-gara iseng nih kita jadi ngerumpi, maka sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Itu yang pertama. Kalau sebabnya iri, maka kita serahkan semua kepada Allah saja. Gitu ya, Bu. Kalau sebabnya karena kita kecewa, anggaplah kecewa itu atas izin Allah. Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Enggak pantas kita ngerumpiin orang lain, enggak pantas kita membicarakan orang lain. Terus kalau ada yang pengen dianggap gaul, Ibu coba kumpul dengan orang baik-baik. Ini orang baik-baik semua nih. Masya Allah, ini wajah orang baik semua. Walaupun wajahnya bermasalah sebetulnya, tapi orang baik. Maka kumpul bersama orang-orang baik, insya Allah kita tertular baik. Alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustazah Siti Fathiah. Tadi kita sama-sama mendengarkan apa yang mendasari seseorang itu melakukan gibah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang termasuk yang tidak menghindari caranya bagaimana, dan apa yang tadi disampaikan mudah-mudahan bisa mengena di hati kita. Sesaat lagi pemirsa, Damai Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, masih di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kita memasuki segmen tanya jawab, pemirsa. Ada satu jamaah dari Masjid Ummul Qura ini yang ingin bertanya pada guru-guru kita. Ada di samping saya. Assalamualaikum, ini dengan Ibu siapa, Bu? Waalaikumsalam, saya dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi ingin bertanya soal apa ini, Bu? Langsung aja ya. Langsung silahkan. Saya ingin bertanya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah, kan kita tidak diperbolehkan gibah ya. Tapi bagaimana kalau kitanya jadi bahan gibahnya gitu, apa yang harus kita lakukan? Demikian, gitu aja. Masya Allah. Pertanyaan luar biasa Ibu Dewi. Jadi kalau kita jadi bahan gibahnya, apa yang harus kita lakukan ya? Langsung saja kami persilahkan kepada guru-guru kita. Mungkin bisa Ustazah Siti Fathiah terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi tersebut. Silahkan Ustazah. Masya Allah, jazakillah khair. Ibu, wajah-wajahnya pernah digibahin kan? Jadi ketika orang membicarakan kita di belakang, karena dia tidak bisa berada di depan kita. Artinya apa, Bu? Boleh jadi karena orang tersebut iri, gitu kan, Bu? Boleh jadi karena orang tersebut ingin seperti kita tetapi tidak mampu. Maka mereka membicarakan tentang kita di belakang karena nggak berani di depan kita. Atau boleh jadi karena posisi mereka di belakang dan tidak bisa berada di depan kita. Itu yang pertama. Artinya apa? Seneng aja. Asikin, kalau kata anak-anak sekarang, diasikin aja, dinikmati aja. Kenapa? Orang yang digibahin berarti dia punya kelebihan. Ya, Bu, kalau ada orang digibahin, diiriin gitu ya, Bu, didengkiin, berarti orang tersebut ada kelebihannya sehingga orang lain tergoda untuk membicarakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang membicarakan tentang kita, tentang kekurangan kita, tentang mungkin keburukan kita, sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Ibu lihat bola bekel kalau dilempar ke bawah mantul nggak, Bu? Mantul. Ini mantulnya mantul beneran ya, Bu, bukan mantap betul. Jadi kalau bola bekel dilempar ke bawah, mantul ke atas. Jika orang merendahkan kita, Allah sedang mengangkat derajat kita. Insya Allah. Tapi syaratnya harus
ikhlas dan sabar. Kalau lagi dirumpiin ikhlas nggak Bu? Benar. Kadang-kadang kita marah-marah dirumpiin, ya Bu. Kadang-kadang kita kesel kalau dirumpiin, padahal Allah sedang mengangkat derajat kita. Manusia merendahkan, Allah angkat, direndahkan lagi, diangkat lagi, begitu seterusnya. Yang ketiga, insya Allah dosa-dosa kita dihapus. Yang kita khawatirkan kan pindah ke dia kan Bu, gitu. Maka kalau kita lagi digibahin, alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Insya Allah dosa kita akan dihapuskan, gitu ya Bu. Insya Allah kita akan berada di depan. Jadi kita asikin, nikmatin, dan jangan dibalas dengan gibah lagi, gitu ya Bu. Karena kata Allah kalau kita lagi ngegibah, nih zakarullah fastaghfaru lidzunubihim walam yusirru ala ma fa'alu. 3 nih Bu, kalau kita lagi ngegibahin orang, maka ada 3. Pertama, ingat Allah. Kedua, istighfar. Ketiga, tidak melanjutkan dosa tersebut. Jadi kalau astagfirullahalazim kita ngegibah lagi, bubar Bu. Kita kan kadang-kadang astagfirullahalazim ya Allah, Ramadan ngerumpi, astagfirullah. Terus akhirnya gimana akhirnya? Nah, kan itu ya Bu yang kita harus hentikan. Jadi mungkin demikian. Ustazah silakan. Baik, kita tidak mampu mengontrol lisan orang lain, tetapi kita mampu mengontrol lisan kita sendiri. Menambahkan sedikit perkataan salah seorang salafus salih yang mengatakan seperti ini. Rasa-rasanya aku ingin memberikan dirham kepada orang yang menggibahku. Kenapa begitu? Sebab dia telah mentransfer pahalanya lebih daripada dirham yang aku berikan. Jadi rasa-rasanya pengen ngasih dirham, kenapa? Karena dia sudah memberikan pahalanya kepada saya. Jadi orang kalau misalkan dia digibah, aslinya dia sedang mendapatkan transferan pahala dari orang yang menggibah. Maka dikatakan bahwasanya nanti di hari kiamat itu ada golongan orang-orang yang bangkrut, yaitu orang-orang yang dia pahalanya itu terus berkurang sebab daripada orang-orang yang dia bicarakan keburukannya. Wallahu a'lam. Baik, kita ada penanya berikutnya yang saat ini sudah berada bersama dengan Pak Daindi. Silakan, siapa itu Indi? Ya baik, ada satu penanya lagi ini. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa ini Pak? Saya dengan Yuhdi. Bapak Yuhdi, pertanyaannya apa ini Pak untuk guru-guru kita? Ini kan, ya sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Fenomena sekarang itu banyak istilah ya di zaman sekarang itu, termasuk gibah juga ada gibah, hasanah ya. Gibah hasanah itu ada apa enggak gitu ya. Terus kalau misalnya gibah hasanah itu, misalkan kita gibahin Israel yang nyerang Palestina, itu masuk gibah apa enggak? Terima kasih. Oke, baik, sudah jelas pertanyaannya, langsung saja kami mohon Ustazah kita bisa menjawabnya. Silakan Ustazah Ebira. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, sekarang banyak istilah. Ada istilah julid fisabilillah. Jangan-jangan gibah, ada gibah fisabilillah Ustazah. Ada gibah yang diperbolehkan, salah satunya adalah kita ketika seseorang membicarakan keburukan orang yang zalim. Yang dibicarakan adalah tentang kezalimannya itu. Tadi contoh yang diambil bagaimana saudara-saudari kita di Palestina, belum usai ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, permasalahan, penderitaan yang dialami oleh saudara-saudari kita di Palestina belum usai. Maka momentum bulan Ramadan, kita doakan mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan mereka. Kita menggibah bagaimana Israel membantai saudara-saudari kita di sana. Kita menggibah bagaimana kedzaliman mereka, kebiadaban mereka. Ini adalah gibah yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin bisa ditambahkan Ustazah Siti Fathia. Iya. Ibu senang banget ya dengar ada gibah yang dibolehkan ya. Wajahnya langsung sumringah gitu. Iya, ada beberapa memang ghibah yang dibolehkan, di antaranya yang sudah disampaikan oleh Ustazah Albira. Jadi gini, jika kita berisikin tentang orang yang berbuat zalim, tentang perbuatan orang-orang non muslim. Jadi ini memang agak sensitif ya Bu, tetapi sekedar wacana
Ghibah yang dibolehkan niatnya konsultasi. Kedua, niatnya mencari solusi. Yang ketiga, niatnya menyelamatkan orang lain, boleh ibu. Tapi niatnya memang sekedar ingin menyelamatkan orang lain, nggak ditambah-tambah. Nak, jangan berteman sama dia dulu ya. Bunda tahu kabarnya dia begini-begini. Udah begitu bu. Ya Allah, nah tonggana ya Allah, jangan ditambah-tambah. Kenapa? Karena niatnya untuk menyelamatkan orang lain. Sama misalnya, jangan beli produk Israel, itu menyelamatkan tuh bu. Karena kalau kita belikan produknya, itu tambahkan bu kekayaan mereka, kekayaan orang-orang Israel. Kita bilang jangan beli, kita boykot, boleh bu. Kenapa? Menyelamatkan saudara kita, maka itu boleh bu. Yang keempat apa? Yang keempat, jika dipertontonkan sebuah dosa atau kemaksiatan atau kezoliman di depan mata dan dia bangga melakukannya. Orang Israel bangga kan bu, membombardir, genosida dan seterusnya, bangga dia buat kerusakan di muka bumi, dia bangga melakukan kezoliman. Maka ketika dia bangga, kita boleh menceritakannya karena dia sudah terang-terangan melakukan dosa. Jadi kalau kita ngerumpiin, ya dianya memang sudah terang-terangan melakukan dosa tersebut. Yang terakhir yang saya katakan tadi sensitif, ada ulama yang berpendapat boleh membicarakan perilaku buruk orang non muslim. Perilaku buruk ya bu, bukan terkait dengan tubuh, tetapi perilaku buruknya dia. Dalilnya apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ada kalimat akhih. Apakah kamu suka memakan bangkai saudara kamu sendiri? Saudara di sini adalah saudara seakidah. Jadi kalau ada yang beda keyakinan, ternyata dia berbuat curang, jahat, zalim, kita membicarakannya itu ada ulama yang membolehkan begitu. Karena kalimat akhihi tadi, wallahu alam, demikian jawabannya. Baik, terima kasih tadi jawabannya, mudah-mudahan bisa diterima ya Bapak ya. Dan pemirsa, di segmen berikutnya kita masih ada segmen tanya jawab dengan jamaah. Untuk itu tetap bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Masih di segmen tanya jawab, pemirsa ada satu lagi penanya yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Ibu boleh diperkenalkan ini dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Ibu Yuli. Ibu Yuli ingin bertanya tentang apa ini Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu Ustazah, apa perbedaannya gibah dengan curhat? Apa sama hukumnya antara gibah dan curhat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda atau enggak ya Bu ya? Curhat dengan gibah. Nah itu gimana tuh Ustazah? Silahkan Ustazah Siti Fathiah. Iya baik. Mungkin agak nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Ada gibah yang dibolehkan kan Bu? Niatnya apa tadi Bu? Niatnya konsultasi atau mencari solusi. Kalau orang curhat datang kepada kita, gitu ya Bu, dia ingin mencari solusi. Saya punya masalah nih Bu Fatia misalnya, masalah saya dengan suami begini, begini. Kira-kira solusinya bagaimana ya? Itu boleh Bu. Dengan catatan dia datang kepada orang yang tepat, yang bisa memberikan solusi dari curhatnya dia. Kadang-kadang perempuan itu nggak bisa nyimpen masalah sendiri ya Bu ya. Dan mental manusia berbeda-beda. Mental kita nih Bu beda-beda. Ada yang sebesar gelas, ada yang sebesar botol, ada yang sebesar galon, ada yang sebesar toren. Kalau yang sebesar gelas diuji sedikit udah bocor Bu. Udah luber airnya, dia harus ditumpahkan kepada orang yang siap mendengarkan. Nanti kalau yang sebesar botol agak kuatkan sedikit gitu, yang sebesar galon lebih kuat lagi,
yang sebesar toren, oh dia nggak cerita pun nggak apa-apa. Kata teman-teman, Bu Fatia bukannya kalau masalah harus cerita dan harus cari solusi, tergantung mental orang itu. Ada yang punya ujian besar tapi dia nggak cerita, ya sehat-sehat saja. Tapi buat orang yang mentalnya segelas atau sebotol, dia harus menumpahkan masalahnya yang luber tadi kepada orang yang tepat sehingga bisa diberikan solusi yang tepat. Yang tidak boleh semua orang dicurhatin. Nah, terbongkarlah aib pasangannya atau terbongkar aib saudaranya. Tapi kalau dia ingin mencari solusi atau niatnya konsultasi dan dia mendapatkan orang yang tepat, jawaban yang tepat, insya Allah boleh. Terus kalau kita nggak kenal bagaimana? Tidak perlu disebut namanya ya Bu. Bu Fatia, saya punya masalah sama teman di pengajian. Nggak usah dikasih ciri-cirinya, namanya nggak usah. Yang orangnya suka senderan tuh Bu, misalnya nggak usah. Nggak usah dikasih cluenya, nggak usah dikasih namanya, inisialnya enggak. Biarkan saya nggak paham, nggak kenal dia. Saya punya masalah dengan teman begini. Nggak perlu disebut namanya, biar kita yang memberikan solusi atau yang mendengarkan betul-betul nggak membayangkan orang itu niatnya memang untuk memberi solusi. Jadi ada perbedaan jika dia curhatnya kepada orang yang tepat. Kalau ngerumpi itu ya dia cerita kepada siapa saja gitu. Tapi kalau curhat dia ingin mendapatkan solusi atau dia niatnya memang untuk konsultasi, insya Allah dibolehkan. Demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Silakan ini Ustazah Ebira mungkin bisa menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu doa dalam Al-Quran itu Robbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Kita minta, wahai Allah, berikanlah kepadaku kebijaksanaan. Artinya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hidup itu tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah ya Bu ya. Di rumah ada masalah, ada Bu, ada sama tetangga ada masalah, di sekolahan anak ada masalah. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempatnya kita diuji, tempatnya kita dicoba. Maka minta sama Allah supaya Allah berikan kepada kita pribadi yang bijaksana. Artinya ketika punya masalah, tadi seperti yang Ustazah sampaikan, kita mampu menempatkan pada tempatnya. Kalau kita curhat, yang paling utama kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Tapi rasa-rasanya masih belum puas nih kalau belum cerita sama orang gitu kan. Bestingnya langsung di WhatsApp. Ya, ngopi, ada yang mau saya ceritain gitu. Ya, maka minta doa yang berikutnya, wa alhiqni bis-solihin. Ya Allah, berikan aku kebijaksanaan dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang solih. Ketika kita curhat kepada orang yang tepat, seperti Ustazah tadi bilang jangan sebut namanya. Kalau orangnya tepat dia nggak bakal kepo. Tapi kalau bukan kepada orang yang tepat, ya udah nggak mau dengerin kalau nggak dikasih tahu siapa orangnya. Ciri-cirinya dia gimana ciri-cirinya, kan begitu ya Bu ya. Maka kita minta agar diberikan kebijaksanaan oleh Allah dan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Sudah bersama dengan Pak Hada ini ada satu pertanyaan lagi ya. Silakan Indi. Ya betul sekali, ada seorang jemaah yang ingin bertanya lagi, ini pemirsa. Halo, assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi, dengan Bapak Hendriwan. Hendriwan, Bapak Hendriwan ingin bertanya apa Pak? Betul, baik terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah izin bertanya, singkat saja, apakah boleh memutus silaturahim dengan atau menghindar dengan orang yang suka menggibah? Kalau kata anak zaman now itu daripada toksik gitu ya, bahkan di list medsos itu banyak, daripada kita toksik menghindar atau memutus silaturahim. Cukup, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Hendriwan. Silahkan Ustazah bisa menjawabnya, mungkin bisa Ustazah Siti Fatiyah terlebih dahulu, silahkan. Baik. Iya, kalau kita perhatikan ya Bu, di zaman sekarang itu ghibah bermacam-macam. Kemudian kalau kita berteman bawaannya mengerumpi terus gitu. Ada wajah-wajah kalau dia ngegibah itu enak gitu ya Bu. Nah terus gimana nih kita kalau ketemu dia pasti berghibah. Kalau ketemu dia pasti ditawarin ngerumpi gitu ya Bu. Gimana caranya? Kalau memutus hubungan tidak dibolehkan. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Terus bagaimana? Jaga jarak saja. Ibu pernah lihat orang main tinju nggak?
Orang main tinju kadang-kadang mukul, kadang-kadang ngeles kan Bu. Kalau kita bisa mentransfer hal yang positif, kita maju, kita tinju dia. Ya Bu ya. Gak usah ngerumpi. Kita juga belum sempurna kok. Mungkin boleh jadi kekurangan kita lebih banyak daripada kekurangan dia. Atau ketika dia ngerumpi gitu ya Bu, Masya Allah fulan atau fulanah ini yang saya tahu baik banget. Kita tutup ngerumpi itu dengan memuji orang yang kita gibahi. Kenapa? Kayaknya kita bisa dapat poin nih, kita pukul dia dengan memasukkan nasihat-nasihat atau gitu ya Bu, insight yang baik. Tapi kalau kita kayaknya aduh nih pengaruh dari dia kuat banget nih, kita perlu ngeles. Daripada kita dipukul terus Bu, kita mulai ngeles Bu, menjauh dari dia. Niatnya apa? Agar tidak terpengaruh dengan sifat dan sikapnya dia, tetapi memutus hubungan dilarang. Jadi jaga jarak saja. Umat Islam berapa Bu jatahnya? Enggak bertutur sapa 3 hari. Jadi kalau udah kesel 3 hari nggak nyapa, besoknya langsung sapa lagi. Assalamualaikum teh, assalamualaikum mas. Sekedar menyapa, pamit dulu ya, assalamualaikum gitu. Menyapa itu apa? Saling membelakangi, marahan orang bilang. Itu saja tidak boleh lebih dari 3 hari, apalagi memutus hubungan silaturahim. Maka dilarang. Jadi menjaga jarak insya Allah lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Siti Fathiah. Tadi mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa menghindari dari gibah ya pemirsa. Usai jeda berikut, pemirsa Damai Indonesiaku spesial Ramadan masih akan kembali sesaat lagi. Usaha ya ikhtiar kita sebagai orang tua. Jadi menurut saya tuh ya sah-sah aja tuh nggak apa-apa. Begitu. Jadi anaknya juga lebih semangat gitu, dan setiap anak-anak saya semuanya tuh di rumah saya iming-imingi dengan hadiah atau reward gitu. Ya, jadi berpuasa tuh merasa dia ada pamrihnya. Jadi kurang ikhlas lah. Kalau menurut saya sih janganlah dilakukan seperti itu. Lebih baik dia melakukan puasanya dengan ikhlas dan tawakal. Kami kita ajarkan agama yang lebih baik seperti itu. Itu menurut kami sebenarnya sangat-sangat membantu untuk dia dapat meningkatkan puasanya dalam rangka puasa, tapi tidak melebihi dari kadar yang mungkin sesuai dengan ketentuan. Yang terbaik itu sebenarnya diberikan motivasi, dan nanti ketika dia dewasa baru diberikan satu pengertian yang sangat sesungguhnya dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah. Baik, sama-sama kita sudah melihat tayangan pendapat masyarakat mengenai melatih anak berpuasa dengan iming-iming hadiah. Apakah sependapat Ustazah Siti Fathiah? Silakan. Iya, baik, Masya Allah. Ibu, kita kalau punya anak pasti pernah ya Bu, pernah marah, pernah ngomel, tapi pernah disayangkan Bu. Jadi kalau di dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah itu ada iming-iming pahala, ada ancaman neraka. Ada iming-iming surga, ada ancaman neraka. Allah ketika memberikan informasi kepada kita saja, ada busyronya gitu ya Bu, basyira wa nadhira. Ada kabar gembiranya, ada juga ancaman. Mendidik anak-anak pun sama. Ada reward, ada punishment. Ada hadiah, ada hukuman. Boleh nggak? Boleh. Misalnya anak mau melatih puasa. Nah, kalau bukanya zuhur hadiahnya sekian. Asar hadiahnya sekian. Maghrib hadiahnya sekian. Nanti dia memilih hadiah yang mana. Kenapa? Memotivasi dia untuk berpuasa.
Nanti kalau dia sudah balik, sudah paham, nggak dikasih hadiah juga akan jalan sendiri insya Allah. Tetapi awal ketika kita melatih dia untuk berpuasa, ada iming-imingnya. Boleh nggak insya Allah, Allah mencatatnya sebagai pahala sedekah. Walaupun nggak perlu diucapkan ya Bu. Kesian nak, nih mobil-mobilan sedekah ya nak, ya Allah anak main mobilannya sambil nangis. Mobil-mobilan sedekah masalahnya kan Bu. Jadi nggak ada masalah. Nanti pada saat dia sadar, pada saat dia sudah besar, dia tidak lagi mengharapkan itu. Karena itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Even tidak dikasih hadiah, maka puasa akan tetap dijalankan. Wallahu alam demikian. Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya pemirsa kita akan kembali melihat tayangan berikut ini mengenai meludah atau menelan ludah, apakah itu membatalkan puasa. Berikut ini. Menurut saya enggak, kecuali menelan ludahnya disengaja dan sengaja dikumpulkan untuk menghilangkan rasa haus, itu baru batal. Kalau tidak sengaja dan tidak dalam jumlah yang banyak, tentu tidak membatalkan. Menurut saya batal, apalagi kalau misalnya ludahnya bercampur darah, kemungkinan ada rasanya kan tuh bila ditelan, itu batal menurut saya. Menurut saya tidak membatalkan puasa karena air ludah itu sudah ada di dalam mulut, bukan dari luar sengaja dimasukkan begitu. Jadi tidak membatalkan puasa menurut saya. Baik, itu dia tadi pendapat dari masyarakat. Silahkan Ustazah Ebira mungkin bisa menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kalau puasa nelen ludah, ditelen ludahnya. Kalau nggak ditelen dikemanain dong? Berpuasa, menelan ludah saat berpuasa hukumnya tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu kalau kita wudhu, ya, kumur-kumur, ya kan, 3 kali keluarnya, 2 kali, 1 doang yang keluar, sisanya dikemanain? Nah, ya, atau memasukkan sesuatu dari mulut baik makanan ataupun minuman. Ini kan air liur sudah ada di dalam mulut kita ya Bu ya. Maka ketika kita menelannya tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Dan berikut ini pemirsa kita masih akan melihat tayangan dari pendapat masyarakat mengenai zakat fitrah itu lebih baik uang atau beras. Berikut ini. Kalau saya sih lebih afdol kita beras. Alasan saya kita emang dari nenek moyang beras ya. Dari nenek moyang kita beras, zakat fitrah nenek moyang kita beras, iya. Lebih afdol makanan pokok, karena lebih ini sih, lebih bagusnya makanan pokok aja, sesuai sama pendapatnya beberapa ulama juga kayak gitu. Aku pernah baca kayak gitu sih, lebih bagus makanan pokok, jadi beras. Kalau tergantung masyarakat sekitar situ ya, kalau masyarakatnya makan beras ya sebaiknya beras, tapi kalau bagi saudara-saudara kita yang di wilayah timur yang nggak makan beras sebaiknya sih uang ya, karena belum tentu terbiasa makan beras ya mereka ya. Jadi tergantung ya ke masyarakatnya, iya kalau makan gandum ya orang mungkin gandum ya. Baik, itu dia tanggapan dari masyarakat mengenai afdolnya itu beras atau uang nih Ustazah Siti Fathia. Ada juga yang bilang bahwa bahan pokok berarti di luar dari beras ya gitu. Silahkan. Baik. Alhamdulillah, Ibu makannya apa Bu? Nasi. Ibu lebih suka dikasih beras apa dikasih uang? Oh lain, di sini lebih suka uang. Jadi hukumnya boleh dengan beras ataupun dengan uang, makanan pokok atau dengan uang, dua-duanya boleh. Tapi kalau ditanya mana lebih utama, maka diutamakan makanan pokok. Gitu ya Bu ya. Jadi dua-duanya boleh, tapi afdholiyahnya adalah makanan pokok. Kalau kita karena mayoritas beras, maka zakat fitrahnya dalam bentuk beras. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Masih ada lagi satu tayangan nih Ustazah mengenai ibu hamil atau ibu menyusui bolehkah membatalkan puasa?
menurut saya, karena saya pernah mengalami juga. Kalau ibu hamil sebaiknya kalau di masa-masa mungkin lagi ngidam, itu menurut saya. Kalau ibu menyusui apalagi, itu ASI yang diberikan kepada anak harus bagus, dan gizi lah harus dijaga. Semua asupan ibunya tentunya harus baik. Kalau menurut saya sih ada benarnya ada tidaknya, karena kalau menurut saya itu kalau ibu hamilnya itu masih kuat, ya bisa dilanjutkan untuk berpuasa. Tapi kalau memang ibu hamilnya itu tidak kuat, ya lebih baik tidak berpuasa, karena kan juga tidak bagus untuk janin di dalamnya tersebut. Jadi tidak harus dipaksakan untuk ibu hamil itu untuk berpuasa atau tidak, begitu. Baik, itu dia tanggapan dari masyarakat mengenai ibu hamil dan ibu menyusui boleh tidak puasa. Menurut Ustazah Ebira seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hamil di sini? Bu, ada yang lagi hamil? Enggak, ya. Ini muka-mukanya muka-muka muda semua. Insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, boleh atau tidak ibu hamil atau menyusui tidak berpuasa? Kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya adalah boleh. Boleh, ya. Ketika dalam 3 keadaan. Yang pertama, dia mengkhawatirkan akan kesehatan dirinya sendiri. Orang hamil itu kan biasanya ada masa-masa payahnya, Bu, ya. Tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Pun ibu-ibu menyusui juga seperti itu. Kalau masih mungkin anaknya ASI, masih full ASI, itu biasanya dia akan banyak menyusu, seperti itu. Dia mengkhawatirkan akan dirinya sendiri. Yang kedua, mengkhawatirkan keadaan dirinya dan bayinya. Oh, ini kalau misalkan saya menyusui, yang pertama mungkin keadaan ibunya tidak memungkinkan dan anaknya pun nanti akan mendapatkan imbasnya. Kemudian yang ketiga, apabila mengkhawatirkan keadaan si bayinya saja, baik yang ada di dalam kandungan maupun bayi yang sudah dilahirkan yang disusui. Nah, maka boleh ya Ibu ya. Kemudian, lalu bagaimana kita? Ini kan biasanya masih ada yang bingung nih, kalau gitu kita qadha apa fidyah? Betul nggak? Qadha apa fidyah nih? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk ibu yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya, kesehatan dirinya, maka mengganti puasa yang ditinggalkan ini dengan qadha. Kemudian yang mengkhawatirkan kesehatan dirinya dan bayinya pun sama Bu, diganti dengan qadha. Kalau Ramadannya puasanya 7 hari tidak berpuasa, maka nanti diganti 7 hari. Yang terakhir, kalau yang dikhawatirkan hanya keselamatan bayinya saja, maka mengganti dengan membayar fidyah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Ebira atas jawabannya pemirsa. Usai jeda berikut pemirsa, kami masih akan kembali dengan Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Anda kembali di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan kami masih membahas mengenai menjauhi ghibah adalah ibadah. Untuk itu kita langsung saja mendengarkan kesimpulan dari tausiah kita hari ini. Silahkan kepada Ustazah Ebira. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya memberikan kesimpulan atas tausiah tadi, bahwasanya salah satu pertanyaan tadi memang ada yang di luar tema kita, yakni tentang bagaimana keadaan posisi ibu hamil dan ibu menyusui yang tidak berpuasa. Ya Bu ya, tadi saya menyebutkan 3 dan yang terakhir adalah apabila ibu hamil dan ibu menyusui dia tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah dan mengqadha puasa tersebut. Jadi 2 Bu, ya, membayar fidyah dan mengqadha. Baik, alhamdulillah. Kita sudah membahas satu tema yang luar biasa yang begitu relate dengan kehidupan kita, yakni tentang menjauh dari ghibah adalah ibadah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan
Lisanmu jangan kau pakai untuk menyebut kekurangan orang lain, sebab kau pun punya kekurangan dan orang lain pun memiliki lisan. Maka kita belajar hari ini tentang apa itu ghibah, pun bagaimana kita bisa menjauhkan diri kita dari ghibah. Mudah-mudahan Ramadan menjadi momentum kita untuk bisa belajar kembali, melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semakin taat kepada Allah, taat hati kita, taat anggota badan kita, dan taat dalam lisan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan yang disampaikan oleh Ustazah Ebira tersebut menjadi penutup Damai Indonesiaku spesial Ramadan pada hari ini. Akhir kata saya Yomi Fitri. Dan saya Fade Indi, wakil kru yang bertugas, serta Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari kita tutup acara ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.